Dan cenderung Pak Prabowo dan Pak Gibran ini mereka tuh kemudian membuat sebuah penggabungan ya, sebuah penggabungan Prabowo joget-joget gitu ya, atau Pak Gibran yang kemudian dalam debat kemudian bisa merepresentasikan kapasitasnya secara personal. Kami yakin 60%. 60%. Kami yakin 60%. Dan itu optimis sekali ya, satu putaran memangnya. Satu putaran. Tapi kayaknya waktu itu Mas Farin belum yakin satu putaran. Bro, sis, 2045 kalau lo segini-gini aja, kalau terlalu banyak demografi kita ini banyak yang tidak produktif, disaster demografi, maka akan terjadi resesi. Politik itu nggak penting, stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena sesungguhnya politik itu mengatur segala sendi kehidupan. Harapan saya kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, dengerin. NTB ini luar biasa, pemuda-pemudanya luar biasa. Betul, mohon diberikan ruang. Insya Allah ini tidak hanya go nasional tapi bisa go internasional. Halo Sultan Insight, selamat datang di Insight Talk, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang pastinya nanti kita akan mengulik lebih dalam tentang Prabowo Gibran ya. Nah, kita sambut dulu bintang tamu kita yaitu Naufar Furqoni Farinduan. Selamat datang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi tentang beliau ini merupakan anak dari mantan Bupati Lombok Barat Bapak Zaini Aroni, dan juga sekarang berada di Kursi Udayana ya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masih ya jabatannya ya Pak ya? Alhamdulillah. Insya Allah beberapa bulan lagi. Beberapa bulan lagi akan berpindah. Amin. Amin. Tapi untuk lebih akrab saya panggilnya Mas aja ya. Mas Farin. Ya. Mas Farin. Oke, Mas Farin, di sini kita akan membahas tentang Prabowo Gibran, di mana memang Mas Farin juga selaku sekretaris tim kampanye daerah di NTB untuk Prabowo Gibran ini. Nah, satu pertanyaan yang mungkin akan menarik ya, kenapa sih Prabowo Gibran ini rame di kalangan anak muda sebenarnya? Kan itu rame banget gitu. Mbak Vinka ya? Iya, Vinka. Jadi Mbak, kami ini kalau melihat segmen Prabowo Gibran hari ini ya, alhamdulillah sumbangan elektoral yang diberikan oleh Bapak Gibran, yang mana kalau kita bicara demografi kita hari ini secara nasional ataupun Nusa Tenggara Barat, hampir mayoritas itu 50% itu adalah para pemuda. Dan alhamdulillah juga dengan bergabungnya para pemuda, sehingga kemudian metode, model, kemudian juga gimmick politik kita itu banyak meng-capture untuk para pemuda. Dan alhamdulillah kita bisa lihat juga dari hasil perolehan suara hari ini, Prabowo Gibran menang secara signifikan, baik itu masih, walaupun bunyinya masih quick count ya, tapi setidaknya dalam proses rekapitulasi yang saya ikuti itu alhamdulillah Prabowo Gibran itu cukup signifikan baik di tingkat nasional ataupun di Nusa Tenggara Barat. Meskipun belum resmi oleh KPU ya perhitungannya, tapi secara perhitungan cepat, quick count juga 58% menduduki di Indonesia. Dan di NTB juga suara Prabowo Gibran. Insya Allah kita akan tembus 60%. 60% di NTB. Ini pendukungnya Prabowo Gibran semua kayaknya ini. Mantap. Untuk saat ini aja ya. Tapi pun kalau tidak bersama-sama bergabung. Nah, itu dia yang ingin kita tanyakan, karena kebanyakan pemilih milenial itu banyak, sehingga mungkin Gibran yang lebih memikat sebenarnya ya dalam koalisi mereka berdua ini. Nah, kemudian ke depannya nih, karena meskipun belum resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dan juga wakil presiden Indonesia, apa sih program-program kepemudaan yang akan diberikan oleh Prabowo sama Gibran ke depannya? Jadi kalau kita baca kan Prabowo dan Gibran ini kan kolaborasi generasi yang ya kita nggak katakan tua, yang matang lah ya, dengan generasi yang masih energik gitu.
Nah, dalam konteks ini memang ini adalah suatu hal yang sempurna, Mbak. Jadi proporsinya sempurna. Kalau kita berbicara mengenai kepemudaan, saya yakin tidak ada pasangan calon yang berbicara tentang suatu hal yang negatif. Khususnya apalagi kita bicara pemuda, di mana segmen pemuda di Indonesia ini luar biasa. Kalau dalam konteks bicara khusus kepemudaan, mungkin kalau Mbak Vinka dan teman-teman lihat itu ya sudah banyak yang disampaikan oleh Gibran secara umum. Baik itu mungkin pengembangan UMKM muda, pengembangan usaha, kemudian digital, dan sebagainya lah. Nanti secara detail kami akan rilis, Mbak, narasi visi misi secara detail yang mungkin akan menjadi program kerja Prabowo Gibran ke depan, dan saya meyakini kolaborasi generasi ini akan menyempurnakan pergerakan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya segmen pemuda. Berarti memberikan balance juga ya untuk orang tua mungkin yang udah mulai yang mendukung Prabowo begitu, dan untuk Gibran balancing. Kan kita muda-muda semua. Ya? Ada juga nih yang saya dapat info bahwa di mana juga Gibran nanti sama Prabowo itu akan memberikan kredit untuk UMKM dan juga startup begitu ya. Betul. Itu juga termasuk gerakan untuk pemuda juga. Iya pastinya iya, karena kita tahu bahwa basic dari Pak Gibran ya, Pak Gibran ini kan juga memang dia adalah pengusaha, dan beliau juga masih muda, makanya berbicara usahanya tuh usaha yang sifatnya startup lah. Apalagi di era disrupsi hari ini, saya yakin Pak Gibran mampu mengcapture informasi-informasi terkini yang sifatnya lokal ataupun global. Nah, bentuk capture-nya itu nanti mungkin ya nanti saya katakan, mungkin saya sampaikan setelah narasi teknisnya akan turun, dan kami akan rilis secara secara resmi beberapa hal yang menjadi visi misi dari Bapak Prabowo dan Gibran. Yang jelas secara umum ada 3 hal yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo adalah ketahanan pangan, air, dan energi. Itu nanti turunannya mungkin dari hilirisasi, pengembangan UMKM, kemudian pendidikan vokasional, kesehatan, dan sebagainya. Namun secara teknis nanti kita akan rilis mungkin, Mbak. Mungkin nanti itu kita bahas di subtopik selanjutnya nih Mas ya, tapi yang lebih saya pengen tahu, kalau misalnya generasi muda diberdayakan oleh Prabowo Gibran, kemungkinan besar nggak sih kalau nanti di pemerintahannya banyak anak-anak muda yang akan jadi menteri, jadi wakil menteri, kemungkinan seperti sangat apa? Mungkin, Mbak. Mungkin, kalau ya? Sekarang Mbak Vinka lihat secara nasional banyak kok sekarang anggota-anggota DPR yang masih muda, kemudian kepala-kepala daerah yang masih muda, sangat banyak. Simple sebetulnya kenapa banyak bermunculan, karena memang sumber daya yang ada hari ini itu lebih banyak mayoritas anak muda. Yang penting hari ini adalah para anak muda ini harus mau belajar. Oleh sebab itu kolaborasi generasi antara yang matang dengan yang muda ini adalah suatu hal yang sempurna, karena bagaimanapun juga asam garam dunia ini dalam konteks teknis itu kan pasti dimiliki oleh orang yang lebih matang. Kami ini mungkin mengetahui banyak hal, tapi belum tentu kemudian untuk mengeksekusinya itu bisa proporsional dan baik untuk masyarakat. Nah, kolaborasi ini insya Allah akan memberikan hal yang sempurna, dan pergerakan-pergerakan poin tadi disampaikan oleh Mbak Vinka ke depan insya Allah untuk anak muda akan lebih baik. Tidak khawatir ada ketimpang tindihan antara generasi tua begitu dengan generasi tua. Prabowo itu bomber nggak sih guys? Bomber ya? Bomber. Masuk ya? Bomber ya? Generasi baby boomer dengan milenial gitu. Nanti di saya meyakini tidak ada. Asalkan di setiap lininya memahami proporsi apa hal-hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Saya berikan contoh begini. Yang tua atau yang lebih matang itu kan sudah menjalani hidup asam garam. Lebih lama. Artinya apa? Mereka akan memberikan nasihat-nasihat. Tapi kurangnya dari yang matang ini, mereka ini minim dari pengalaman-pengalaman kekinian. Yang muda itu lebih inovatif, lebih energik, lebih cepat. Tapi di satu sisi mereka juga butuh nasihat, arahan agar kemudian ini menjadi baik diaplikasikan kepada masyarakat atau kemajuan masyarakat. Jadi kalau misalnya ditanya Mbak Vinka kira-kira overlap atau apa, saya pikir enggak. Yang penting dua-duanya saling memahami. Tapi kalau kita lihat selama ini dari hal yang misalnya kita lihat di permukaan ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sudah mampu merepresentasikan kebersamaan yang baik. Padahal gap usia mereka sangat jauh, tapi saya lihat luar biasa. Pak Prabowo yang memberikan ruang kepada Pak Gibran yang luar biasa, sementara di satu sisi Pak Gibran juga sangat menghormati Pak Prabowo. Mudah-mudahan hal ini sesuai dengan apa yang kita bayangkan selama inilah. Tapi saya meyakini insya Allah Indonesia
5 tahun ke depan akan jauh lebih baik. Tapi bisa ya, misalnya Prabowo Gibran itu akan memberikan perspektif mereka kan pasti beda. Yes. Prabowo Gibran dan juga kaum milenial dan juga boomer gitu. Bisa bagaimana menyatukan perspektif mereka agar bersama-sama begitu membangun Kalau bangsa? tadi saya katakan bahwa kalau kita lihat di media ya, media, saya lihat Pak Prabowo itu memberikan ruang luar biasa kepada Pak Gibran. Dengan cara memberikan ruang berarti ya. Salah satunya di satu sisi Pak Gibran juga saya lihat sangat menghormati dan mendengarkan apa yang menjadi arahan dari Pak Prabowo. Saya berikan contoh simpel Mbak, antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak ini kan, ya kita ini kan sama-sama jadi anak, mungkin ada beberapa juga jadi orang tua kan gitu kan. Iya. Kadang anak kita nih sulit dikasih tahu kan gitu kan. Iya. Kadang juga anak melawan, tapi kalau kita paham konsep belajar mengajar, orang tua itu tidak hanya satu arah kepada anaknya, tapi dia harus mengajar, tapi dia juga harus mendengarkan. Begitu juga anaknya. Kita bicara anak yang sudah dewasa ya. Kalau anak-anak masih balita atau mungkin 10 tahun belum atau mungkin belum paham. Kita bicara anak yang dewasa. Bagi anak-anak yang sudah dewasa, dia harus memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Walaupun kita juga alami nih guys kan gitu kan, kita alami nih guys gitu. Banyak kawan-kawan kita yang juga ngelawan sama orang tuanya. Yeah. But kita lihat poinnya apa gitu kan, mereka melawan karena mereka ini narrow minded ya, sempit, atau mereka memang mendengarkan. Nah, saya kembali, saya rasa nggak sulit. Saya lihat Pak Prabowo dan Pak Gibran di dunia politik sudah sangat matang. Secara personal mereka juga sudah melalui banyak hal. Artinya banyak hal itu mereka tidak berkecimpung di 1-2 ceruk, tapi banyak di ceruk yang besar. Yang ketiga, saya juga melihat Pak Prabowo memberikan ruang kepada Pak Gibran itu, Mbak Vinka lihat lah, kalau misalnya di TV-TV ya kan, Pak Prabowo bicara. Dan cenderung Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, mereka tuh kemudian membuat sebuah penggabungan ya, Prabowo joget-joget gitu ya, atau Pak Gibran yang kemudian dalam debat kemudian bisa merepresentasikan kapasitasnya secara personal. Jadi saya pikir insya Allah enggak. Yang penting saling melengkapi begitu ya. Saya yakin saling melengkapi. Dan ini bagi kita yang muda-muda, kita yang masih memiliki orang tua, kita memiliki anak, ya kita pikir ini pembelajaran buat kita lah, bahwa kita juga yang jadi tua nggak boleh kekeh, jumekeh gitu kan, jadi anak juga nggak boleh keras kepala kan gitu, karena setiap nasihat orang tua tuh pasti ada poinnya, dan kita juga melakukan hal yang sama kepada anak kita. Berarti ini konsep kekeluargaan orang tua dan anak diterapkan di negara nanti ini sama Prabowo sama Gibran ya? Kan konteksnya bukan kekeluargaan, tapi konteksnya adalah gap umur, gap umur antara yang tua memperlakukan yang muda menghormati yang tua. Nah, saya yakin representasinya nanti terhadap kebijakan, policy, kan kalau kemudian kepada masyarakat, kepada infrastruktur birokrasi, saya yakin oke lah Prabowo Gibran. Oke lah ya. Oke. Oke. Berarti ini kalau kemarin tim pemenangan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemudanya banyak dong? Banyak, pemudanya banyak ya. Mudah-mudahan saya masih dihitung muda ya, Mbak. Ya. Masih tenang. Gimana guys? Belum ada rambut putihnya kan? Belum ada rambut putihnya. Tapi ini asli loh, nggak dicat ya, asli nggak dicat. Jadi hebat. Kalau bicara pemuda banyak lah. Banyak di TKD, kita sebut TKD ya, TKD Provinsi NTB banyak. Pak Ketua kita, Pak Ketua kami, Pak Forani itu juga sosok matang tapi jiwa muda, bahkan di jajaran Wakil Ketua, kemudian di jajaran Wakil Sekretaris dan bidang-bidang juga banyak yang muda. Pak Ketua Harian kita, Pak Haji Suhaili juga mungkin kawan-kawan kenal ya kan? Masih muda juga itu ya? Beliau juga jiwa muda. Jadi saya berharap mungkin teman-teman kemarin coba gabung ke TKD. Oke. Berarti kemarin nggak apa-apa tua, yang penting jiwanya muda gitu. Iya. Tapi pendekatannya kemarin seperti apa? Kami ini kan diajarkan ya oleh alam. Oh alam, kirain ada strategi. Iya, artinya oleh alam bahwa kami ini harus sudah bisa memilih dan memilah mana tugas-tugas profesional, mana tugas-tugas yang santai-santai, hura-hura. Artinya representasi, walaupun kami yang muda itu bergabung dalam TKD, dan sekali lagi TKD ini tidak berdiri sendiri. TKD juga ini adalah gabungan dari partai-partai koalisi Indonesia Maju, itu juga banyak anak mudanya. Betul. Representasinya adalah walaupun yang muda-muda banyak bergabung,
capaian politik Bapak Prabowo Gibran yang notabene hari ini adalah 3 pasangan calon, ini bukan 2 ya, 3 pasangan calon, itu di NTB signifikan, hampir kami yakin 60%. 60%. Kami yakin 60%. Dan itu optimis sekali ya, 1 putaran memangnya. 1 putaran. Tapi kayaknya waktu itu Mas Farin belum yakin 1 putaran ya? Oh enggak, saya yakin 1 putaran dong. Oke, 1 putaran. Seinget saya gitu deh. 1 putaran. Tapi yakin 1 putaran akhirnya ya, 60%. Nah, NTB ya, NTB. Kita berbicara dengan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2024 dengan setara dengan negara maju kan? 2024 gitu. Atau 2045? Maaf, 2045. Yes. Nah, itu apa sih langkah-langkah yang dilakukan Prabowo Gibran sesuai dengan visi misinya tentunya ya untuk menuju ke situ gitu. Jadi 2045 ini seingat saya ini sudah dicetuskan itu di tahun 2002. Jadi Indonesia Emas itu adalah siklus 700 tahunan Indonesia. Jadi di dalam 700 tahunan Indonesia itu adalah ada siklusnya ya, disebut dengan, dan kebetulan di siklus 2045 ini adalah siklus yang kita sebut dengan jumlah demografi produktif kita terbanyak. Demografi produktif kita terbanyak. Saya dulu pernah punya pengalaman bekerja di kementerian sebagai ASN. Nah, saya juga ikut dalam proses-proses perencanaan. Jadi bicara mengenai Prabowo Gibran dan 2045 ini bukan hal yang baru, Mbak Vinka. Yeah. Bukan hal yang baru, tapi kami meyakini, saya juga meyakini bahwa Indonesia sudah sangat siap menghadapi 2045. Tadi kalau dikatakan indikatornya bahwa 56 atau 58% itu secara nasional rata-rata kita milenial, artinya kita ini produktif semua lah. Iya, betul. Dikomparasi dengan Jepang yang hampir stagnan, saya ulangi, Jepang itu negatif, Singapura itu stagnan, Indonesia ini produktifnya, jumlah masyarakat produktifnya luar biasa. But the point is, pertanyaannya adalah masyarakat produktif ini punya nggak kapasitas produktivitas? Iya. Jumlah produktifnya banyak, kalau tidak punya kapasitas produktivitas maka disebut bukan bonus demografi, tapi disaster demografi. So, ini teman-teman yang gabung di sini, ini adalah embrio-embrio 2045 dan alhamdulillah di hari kerja begini walaupun kita secara santai kita tetap fokus untuk menciptakan produktivitasnya. Di 2012 Mbak, saya pernah membuat sebuah analisis. 1 sarjana itu membiayai 7 orang yang pengangguran. Bisa bayangkan, sarjana itu kalau dia misalnya jadi pekerja, gajinya berapa sih rata-rata? Ya kan paling sekitar 3 juta, ya, 4 juta, ya kan? Range-nya. Bayangkan kalau satu keluarga punya 7 orang, yang kerja hanya 1, itu misalnya yang kerja dengan gaji 4 juta, harus membiayai 7 orang, kira-kira sulit nggak kira-kira? Sulit sekali, sekarang pun sulit ya. Nah itulah yang terjadi dalam kondisi Indonesia hari ini. Makanya 2045 ini harus benar-benar kita ciptakan yang namanya bonus demografi yang produktif. Karena kalau jadi disaster demografi, saya nggak bisa bayangkan lah. Yeah. Dan saya melihat dari era Jokowi, bahkan sebelum era Jokowi ya, dari Pak SBY itu memang sudah digadang. Pola-pola pendidikan yang tidak hanya berpangku tangan terhadap pendidikan formal. Yeah. Jadi kan pendidikan formal, tadi kalau Mbak Vinka kenapa nggak pakai embel-embel ya? Karena saya meyakini bahwa pendidikan formal itu tidak memberikan jaminan garansi kompetensi seseorang. Untuk fight di dunia kehidupan itu kita butuh kompetensi. Kompetensi itu ada soft skill, banyak hal. Nanti kalau saya bicara kayak dosen lagi Mbak ya kan? Terlalu meluas ya. Terlalu meluas. Nah, konteks mengenai kompetensi inilah yang akan menunjukkan orang ini mampu bertahan hidup atau tidak. Yeah. Nah, sehingga dalam konteks kompetensi ini yang harus dimiliki di 2045 ini. Oleh sebab itu pendidikan formal itu harus ditunjang dengan pendidikan non formal atau pendidikan vokasional. UMKM, kita belajar di beberapa resesi kita 98 dan seterusnya bahwa UMKM itu memiliki tulang punggung ekonomi yang luar biasa. Oleh sebab itu UMKM itu diperkuat dari zaman Pak Jokowi dan sekarang Pak Gibran. Jadi bukan tanpa alasan. Ini semua adalah rangkaian tahapan untuk menuju 2045. Jangka panjang memang sudah dilakukan sejak mungkin dari 2002 ya, sekitar yang 2002 tadi Mas Farin bilang ya. Karena memang mau tidak mau Indonesia akan menghadapi 2045 Boleh sambil minum ya Mbak ya? Silakan. 2045 itu di mana memang usia produktif itu akan tinggi. Namun kendalanya memang
masyarakatnya sendiri harus apakah memiliki kapasitas kompetensi yang kuat. kompetensinya itu bisa begitu. Bayangkan kalau kita Berarti, punya masyarakat produktif yang banyak, dia tidak kerja. Betul. Kerja, dia akan menjadi beban. Makanya disebut disaster demografi. Coba bayangkan kalau misalnya di kampung ada pemuda jumlahnya 100 dan gak kerja semua. Bisa jadi mereka akan berpikir hal yang negatif, narkoba, atau apapun lah. Berarti 5 tahun ke depan itu termasuk PR Prabowo Gibran Iya untuk dong, ya. memperbaiki produktivitas Ya, makanya masyarakat. Pak Prabowo selalu bilang keberlanjutan. Di bidang pendidikan tentunya juga ya nantinya ya. Pastinya programnya. karena kita kan pendidikan ini adalah cara kita meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Jadi pasti pendidikan. Pendidikan tapi tidak hanya formal ya Mbak, ada non formal juga. Non formal Ada juga pendidikan ya. vokasional juga. Terus kalau misalnya program-program belum disebutkan tadi ya, program-program apa sih upaya yang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini dari Prabowo Gibran? Ya tentu poinnya adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mempenetrasi agar kemudian kapasitas kompetensi masyarakat itu bisa meningkat. Simpelnya seperti itu. Jadi pemerintah mampu mempenetrasi untuk meningkatkan kapasitas kompetensi masyarakat. Karena kita bicara 2045 jumlah produktif yang banyak, jangan sampai mereka ini menjadi disaster demografi. Oke. Berarti kita 2045 itu potensi besar bisa menyaingi Jepang, Singapura, mungkin negara-negara tetangga yang ini. Saya nggak tahu ini, rata-rata teman-teman kelahiran tahun berapa ya? 90-an. 9, saya kelahiran tahun 80 nih ya. Saya mepet, deket ya, dekat. Enggak, saya ingin gambarkan nih, saya nggak tahu di tahun 90-an itu, teman-teman kalau ngeliat barang itu namanya made in Japan, itu kan luar biasa kan? Ya, saya nggak tahu teman-teman merasakan ya, made in Japan, jadi barang lu barang apa nih? Oh ini dari Jepang, Cina atau sebagainya gitu kan. Dan bicara Jepang, orang pasti nyambungnya itu bahwa konotasi bahwa ini adalah produk yang berkualitas. Iya. Betul. Those time ya, itu tahun 90-an. Nah, saya ingin gambarkan begini, kita bisa menyaingi Jepang dan sebagainya. Hari ini barang-barang Jepang itu sudah langka. Korelasinya bahwa demografi Jepang hari ini sudah negatif. Mereka sudah banyak yang tua, yang muda ini sudah mulai berkurang, negatif, pertumbuhannya negatif. Artinya apa? Artinya bahwa produktivitas inovasi mereka sudah menurun. Makanya sekarang rata-rata barang yang kita punya jarang yang made in Jepang, betul? Betul. Made in sekarang, India, Cina. Ya. Kenapa begitu? Karena jumlah Cina demografinya besar dan mereka produktivitasnya tinggi. Nah, jadi kalau bisa ditanya Mbak Vinka, nanti 2045 bisa menyaingi. Ya harus disaingi karena jumlah demografi produktif kita banyak. Tapi mereka harus punya kapasitas intelektual, kapasitas kemampuan yang luar biasa agar kemudian nanti ada made in Indonesia dan sebagainya. Makanya Pak Prabowo tuh buat Maung, mobil Maung. Terus banyak Pak Jokowi itu harus dalam setiap produk itu harus ada barang lokalnya. Lalu kemudian konsep hilirisasi itu dimulai dari sekarang karena diharapkan industrialisasi juga ya. Iya, diharapkan di 2045 itu kemudian kita benar-benar memiliki mampu dan memiliki kepercayaan diri lah. Jadi Mbak Vinka saya yakin lah 2045 yang penting kita sama-sama punya tanggung jawab moral kepada teman-teman kita, anak cucu kita berikan mereka pendidikan yang luar biasa. Jadi kalau mereka tuh generasi rebahan gitu ya. Pertanyaan kemudian mereka rebahan itu produktif nggak? Kalau mereka produktif it's okay. Ya siapa tahu mereka main saham, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau mereka tidak produktif, kasih tahu mereka karena itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk mengasih tahu, hey bro, sis, 2045 kalau lo segini-gini aja, kalau terlalu banyak demografi kita ini banyak yang tidak produktif, disaster demografi, maka akan terjadi resesi, terjadinya mungkin sekarang nggak terasa tapi harga barang akan mahal, mau apa-apa susah dan sebagainya. Jadi ya ini tanggung jawab moral kita bersama lah. Oke, disaster demografi. Nah, kita berbicara tentang pengembangan potensi masyarakat. Boleh minum lagi ya? Boleh. Prabowo Gibran pernah mengatakan pengembangan masyarakat itu mulai dari desa. Yes. Dari desa. Faktanya kita di desa itu sangat banyak kemiskinan dan bahkan kalau dibandingkan dengan kota kemiskinan jauh lebih banyak dari desa. Itu PR-nya besar sekali loh Mas. Dan untuk
banyak lagi masalah-masalah untuk peningkatan produktivitas masyarakat, mulai dari mental healthy mulai muncul sekarang. Bagaimana itu untuk 5 tahun ke depan memang nggak gampang ya, pasti butuh proses ke depannya. Nah, tapi memaksimalkan visi misi Prabowo Gibran untuk anak muda itu udah ada belum ke situ? Ada, saya yakin ada. Cuma nanti kembali lagi ke tadi, nanti mungkin rilis teknisnya, narasi teknisnya akan kita rilis kemudian. Kalau bicara dari desa ini kan kelompok terkecil kalau kita berbaca secara nasional kan gitu. Tapi sebetulnya ada kelompok yang paling kecil lagi, keluarga. Keluarga ini adalah kelompok paling kecil. Nah, sehingga di sini kalau bicara mental health, kita bicara pendidikan, dari keluarga ini orang tua harus memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni. Pendidikan formal, spiritual, keagamaan, dan mungkin emosional. Nah, ini juga menjadi penting. Kalau kemudian berbicara kemiskinan, kita berbicara memang nggak bisa dikomparasi ya desa dan kota, karena kita bicara ada alat hitungnya namanya Gini rasio. Gini rasio itu adalah melihat ketimpangan di kota, ketimpangan di desa. Ada juga alat hitung namanya misalnya per kapita dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara cukup segmen desa ini peluang dan tantangannya berat loh kata Mbak Vinka. Iya, kan? Betul. Ya, saya yakin memang itu berat. Nah, oleh sebab itu kita nih, kalau saya kan hidup di desa nih, saya tinggal di desa. Yuk kita mulai dari kita yuk, gitu kan. Libatkan kawan-kawan, saudara-saudara kita. Ya kalau misalnya mereka tidak punya kapasitas intelektual, minimal jangan biarkan mereka duduk diam di rumah. Karena kalau duduk diam di rumah itu suatu hal yang sangat nikmat. Betul nggak? Saya nggak tahu ya. Sambil kalau kita, ngopi. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa kerja mungkin nggak nikmat kan gitu. Tapi kalau itu dilakukan secara berulang, itu akan sangat nikmat. Akhirnya hidup pagi mereka tuh habis dengan duduk ngopi, bahkan membicarakan hal yang gak produktif. So, mulai dari diri kita. Saya ini tinggal di desa soalnya kan, saya tinggal di desa, saya bergaul dengan orang. Kita juga awalnya pasti orang desa. Kan saya nggak enak ini pengen ngomong teman-teman tinggal di desa kan nggak enak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman hidup di desa, ya kita mulai dari diri kita. Bicara mengenai program pemerintah itu dari dulu sebetulnya sudah fokus di desa. Tapi semakin kesini, semakin peningkatan. Dulu tidak ada dana desa, sekarang ada dana desa. Dulu tidak ada bantuan PK dan sekarang ada. Artinya pemerintah pusat pasti, siapapun presidennya pasti akan fokus terhadap pengembangan desa. Tapi sekali lagi, kita sebagai sumber dayanya, yuk kita mulai dari diri kita. Ingatkan teman, ingatkan keluarga. Kalau memang mereka tidak punya kapasitas, ya suruh nyiram-nyiram kembang deh, lama-lama bayar. Biar dia tahu bahwa hidup itu bukan hanya menghabiskan waktu sampai dipanggil oleh malaikat, kan begitu, dipanggil oleh Tuhan. Nah, memang harus, iya dong, kita harus bicara bahwa manusia sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Minimal dari ruang terkecil tadi keluarga, setelah keluarga minimal agak keluarga yang lebih besar dan seterusnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Produser nih. Oh, ada Pak Produser ya? Iya. Mana Pak Produser? Middle income trap. Apakah langkah spesifik untuk mengatasi middle income trap? Itu sudah dibahas oleh Pak Gibran kan, mengenai middle income trap, mengenai kondisi memang menjadi di medium segmen kita di Indonesia ini. Sekali lagi, ini adalah karena jumlah segmen medium kita ini adalah cukup besar. Kalau kita bicara piramida ya, piramida demografi. Saya perlu jelaskan atau cukup Pak Gibran aja ya? Jelaskan dong, Semeton Insight membutuhkan penjelasan. Sekali lagi memang ini middle income trap ini kan dia seperti burger ini ya. Saya berpikir bahwa memang kembali lagi terhadap kapasitas dari proses. Tidak hanya personal tapi infrastruktur secara komprehensif. Kita bicara di situ ada pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Karena income ini jangan sampai kita ini terkunci dalam satu segmen tertentu. Tapi sekali lagi Mbak Vinka, saya meyakini bahwa middle income trap ini kita bisa keluar karena banyak negara-negara maju, bukan negara berkembang ya, negara-negara maju yang memang mengalami kondisi yang sama. Apalagi kalau kita bicara kemarin yang disampaikan oleh Pak Gibran ya. Tapi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk mengatasi middle income trap nih? Apa nih? Kan di sini juga di NTB bahkan mengalami hal tersebut begitu. Untuk kedepannya mungkin juga bisa dijadikan ini kan nanti di Lombok Barat. Saya tuh begini. Apa yang kita butuhkan? Saya kalau melihat dunia itu dunia gitu ya. Ya melihat hidup itu ya. Saya meyakini suatu hal itu bisa dirubah kalau saya melakukan perubahan. Gitu. Jadi saya melakukan kritik terhadap orang, sebelum saya tunjuk orang itu saya tunjuk dulu diri saya. Ini saya. Banyak hilaf, banyak salah, saya tidak sempurna. Konteks dalam middle income trap itu adalah saya ingin memastikan bahwa memang ini harus dilakukan dari personal dulu.
Personal kita meyakini bagaimana sih goals hidup kita. Karena infrastruktur eksternal ya, pemerintahan, ruang pekerjaan, kemudian pelatihan, itu hanya supporting. Kalau kita kemudian tetap duduk dan berdiam diri di satu titik, kita tidak melakukan movement ke titik lain, itu akan tetap terjadi. Inilah yang kemudian saya katakan tadi, kembali ke disaster demografi tadi. Ini semua harus dimulai dari kita. Karena pemerintah pasti akan memberikan semua ruang, infrastruktur. Nggak ada, maaf ya, sejelek apapun presiden kita. Ini kita nggak bicara Prabowo Gibran. Kalau Prabowo Gibran buat saya kan very good ya kan, wow gitu. Udah tidak bisa berkata-kata. Nah, let's say kita punya presiden yang tidak pintar. Tapi kalau misalnya kemudian dia sudah memberikan segala daya upaya, infrastruktur, kementerian ditekan, kepala daerah ditekan, tapi kalau manusianya biasa-biasa saja, ya gimana kita mau sulit exit, ya. yes? Berarti sebenarnya nih Mas Farin maksudnya belum bisa menjelaskan secara lebih detail sebenarnya visi misi dari kepemimpinan Prabowo Gibran karena memang belum tertuang, karena belum juga secara resmi diberikan oleh karena begini, KPU dan bukan belum bisa, belum berani menjelaskan. Belum berani ya, karena rinciannya juga belum kan. Tapi Ya. yang saya ingin tahu itu optimis nggak sih untuk mencapai itu semua dengan kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan? Optimis, Optimis, guys. Kenapa? Karena ada anak muda di sana. Oh, karena anak kita, ada kita. Karena ada anak muda. Pak Gibran, aku mau jadi menteri dong. Halo Pak Gibran. Ini ada loh, ada berarti masyarakat NTB itu juga banyak anak muda yang berpotensi banyak, tinggi sangat ya? banyak. Saya cukup lama tinggal di Jakarta. Saat itu saya berpikir bahwa NTB ini pasti ya namanya daerah ya. Saya besar di Jakarta, namanya daerah. Ternyata begitu saya masuk NTB, luar biasa. Oh, kirain. Enggak, maksud luar biasa. Enggak, benar-benar. Saya gimana? Di Luar bidang biasanya bidang kenapa? media, di bidang digital, misalnya saya dulu butuh apa-apa gitu ya. Dulu saya pikir hanya di sana gitu. Ternyata di sini ini bahkan beyond, bahkan bisa melakukan. Ini cuma masalah ruang saja. Jadi kalau Pak Erick Thohir itu menyampaikan kan, kalau air mineral di rumah harganya beda, di stasiun beda, di airport beda. Poinnya air mineral, mutiara ya mutiara. Ini cuma masalah ruang aja. Kalau misalnya kemudian ini juga mungkin harapan saya kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Dengerin. NTB ini luar biasa, pemuda-pemudanya luar biasa. Betul, mohon diberikan ruang. Insya Allah ini tidak hanya go nasional tapi bisa go internasional. Udah go internasional kita Mas, kan udah ada sirkuit Mandalika. Maksud saya secara banyak secara. ya, lebih banyak lagi. Masyarakatnya juga ya diberikan kesempatan. Sekarang juga banyak kok ya mahasiswa NTB yang udah sekolahnya tuh di luar negeri, nanti pasti baliknya akan memberikan dan harus balik ke Lombok. Harus balik ke Lombok, NTB. memberikan sumbangsih gitu. Harus balik ke NTB. Kalau saya pendukung para pelajar yang keluar tuh harus balik ke daerah. Harus balik ke daerah. Cuman kadang mereka kena trap bahwa kok di luar negeri itu mungkin lebih enak. Dia belum sadar itu. Dia harus pulang. Ntar kan orang tuanya nelpon, cepetan balik gitu kan. Kamu harus balik. Bapak udah tua gitu. Pasti nanti balik. Kayak Mas Farin kan balik akhirnya ternyata balik untuk NTB. Dan berpikir ternyata NTB ini memang mempunyai potensi. Sangat dan bangga loh Mbak. Sebagai darah Lombok itu, darah NTB itu bangga. Kenapa? Karena saya sudah hampir keliling di 80% kabupaten kota di Indonesia pada saat saya kerja menjadi PNS. Ternyata NTB itu luar biasa. Jauh ya? Jauh lebih bagus. Iya dong, jauh lebih bagus. Keren. Dan kalau kita announce gitu, misalnya announce sama orang dari mana? Dari Lombok tuh kan. Dibanding dari tempat lain misalnya gitu kan. Iya. Apalagi sekarang Lombok udah keren banget ya guys ya. Jadi kita tinggal memantapkan SDM-nya aja nih. Yes, orang-orang kayak kita dibutuhkan. Memantapkan SDM dan pemerintah harus memberikan ruang untuk pemuda. Memberikan ruang untuk pemuda. Makanya yang muda harus pilih yang muda. Sinyal, ini kode, paham gak sih kalian? Tapi gini, kalau kita berbicara dengan konteks anak muda di NTB ini, kalau Mas Farin melihat ada berapa persen sih anak muda yang udah mulai terjun ke dunia politik? Politik ini kan sebagai penyambung ya antara pemerintah dengan masyarakat. Gitu. Mungkin hampir 50%. Oh, udah 50%. Politik, maksudnya yang duduk ya, yang duduk di jabatan politik ya.
Ya, yang mungkin atau berpolitik. Ya, yang berpolitik. Kalau berpolitik banyak, tapi yang duduk dalam jabatan politik itu mungkin hampir 35-40%. Masih sedikit berarti bisa dibilang. Iya, masih sedikit. Tapi dalam konteks ruang kepemudaan saya pikir luar biasa lah angka itu ya. Daripada cuma 10% kan gitu. Artinya kan 30 atau 40% ini kan nggak jauh menuju 50% lebih. Insya Allah lah 2029 mungkin mudah semua, Mbak. Mudah semua ya. Yang kita lihat kan sebenarnya juga Indonesia sudah mensyaratkan misalnya kalau untuk pencalonan nih di DPR itu 30% untuk perempuan aja masih sulit. Ini pemuda bisa gitu. Bisa dong, nantinya. harus bisa. Ya harus bisa. Makanya teman-teman fight. Tapi banyak loh yang kemarin caleg-calegnya muda-muda ya guys ya. Siapa nih tim pemenangan caleg muda-muda di sini? Oh ada tim pemenangan juga di sini ya? Banyak. Banyak. Teman-temanku ada beberapa yang memang mencoba peruntungan gitu di tahun ini. Jangan mencoba peruntungan dong kalimatnya. Apa dong namanya? Jangan, karena politik itu bukan ruang untuk kita hidup. Politik itu adalah ruang untuk kita mengabdikan. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan kalimat peruntungan itu Mbak Vinka, aku salah. Bukan Mbak Vinka maksudnya, sampaikan ke teman-teman caleg itu bahwa caleg atau menjadi anggota legislator itu bukan mencoba peruntungan, karena mereka itu harus mengabdi. Pertanyaannya sejauh dan seluas apa mereka mengabdi itu bukan urusan secara personal, tapi urusan secara kolektif kolegial. Tapi itu adalah ruang pengabdian, seperti guru sama. Oke, sama sepertinya berarti. Sama seperti mbak-mbak ini kan ruang pengabdian. Berarti kalau kita lihat anak muda terjun ke dunia politik seperti apa, Mas Farin melihatnya yang sekarang saat ini ya? Menurut saya itu penting anak muda untuk terjun ke dunia politik. Karena di politik ini saya sudah pernah jadi pekerja swasta, saya pernah jadi pekerja pemerintah, saya sekarang bekerja sebagai politisi. Ternyata memang politik ini luar biasa memberikan kita ruang untuk bisa mengaktualisasikan diri kita untuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi itu yang saya rasakan. Artinya apa? Artinya bahwa saya berharap banyak anak muda dan teman-teman kalau memang punya teman pemuda yang mau nyalek, endorse. Ya kan saya ingin katakan begini ya. Saya ini kan boleh menyebut partai politik saya? Boleh. Kan bebas. Ya, bukan kampanye. Ya bagi anak-anak muda mudah-mudahan mau bergabung bersama Gerindra. Banyak tapi memang ya anak muda yang sudah mulai terjun ke dunia politik itu kalau kita lihat dari pemilih kita yang hampir 50% lebih pemuda, milenial, itu nanti kedepannya pasti akan menggeser nggak sih tatanan Udayana pasti. Juga. Jangankan bicara Udayana, kita bicara demografi tadi saja. 2045 itu udah pasti. Banyak banget ya kepala daerah tuh masih umur 20 tahunan. Banyak lah. Gibran contohnya ya. Gibran bukan kepala daerah lagi tuh, kepala negara dia kan. Calon jadi, belum. Insya Allah. Nah, doa. Karena saya dulu 2017 itu kan nyalon bupati. Oh iya, jadi saya selalu bilang saya nyalon bupati. Alhamdulillah dikabulkan jadi calon bupati. Nah sekarang saya kalau maju ke depan saya mau bilang jadi bupati aja. Biar dikabulkan. Amin. Cila. Berarti ini emang ya anak pemuda itu dibutuhkan. Harus di daerah. Apa ya, kalau saya katakan ya harus wajib. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Keren juga ya itu kayak. Berarti kalau misalnya ada pemilu ke depannya mendominasi nggak sih suara pemuda? Penting nggak? Penting, sangat penting ya. Sangat penting. Maka sekarang begini, saya ingin teman-teman pemuda di luar sana itu stop lah kemudian skeptik terhadap kondisi kondisi kedaerahan kita, apalagi soal politik ya, kayak wah politik itu nggak penting, stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu, karena sesungguhnya politik itu mengatur segala sendi kehidupan. Betul. Kita bicara mengenai harga, kita bicara pendidikan, kita bicara mengenai sekolah, bicara kepemudaan, itu ada di ruang politik semua. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, ayo bareng-bareng kita masuk dalam ruang politik, kita perbaiki tatanan daerah kita majukan daerah kita. Salah benar itu kan urusan nanti. Pasti ada proses waktu yang akan memperbaiki bahwa kita ini, ini salah, ini keliru, kita perbaiki. Jadi manusia ini memang penuh dengan kesalahan. Nah, tapi bukan berarti kemudian yang salah disalahkan. Yang penting adalah begitu salah, kita perbaiki. Kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kalau membicara daerah kita maju,
ayo sama-sama gabung di politik. Politik itu saya selalu gambarkan bahwa seperti anatomi manusia. Anatomi manusia itu kan ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan selanjutnya. Politik di mana? Politik itu seperti anatomi manusia. Artinya begini, bahwa dalam politik ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Jadi kalau ada manusia yang ganteng rupawan ya, tapi mungkin lengannya kurang satu, tidak baik. Atau kemudian dia badannya bagus tapi mungkin kupingnya hilang satu, juga tidak baik. Saya bukan bicara, saya ingin gambarkan bahwa tidak ada satu sisi yang lebih penting dibanding sisi yang lainnya. Semuanya penting. Hatta itu jempol kaki, hatta itu mungkin kelingking kaki, itu semua penting. Dalam politik semua penting. Jadi jangan kemudian menganggap politik itu hanya yang ada di mata, di kepala, tidak. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman muda bahwa kalau ingin kita rubah daerah kita masuk ke dalam ruang politik karena ini adalah ruang perubahan dan dilakukan secara bersama-sama. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum terakhir closing. Tadinya mau terakhir yang tadi. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Terakhir, seperti apa atau sebagaimana sih pemuda bisa bergantung kepada Prabowo Gibran untuk kepemimpinan ke depannya? Saya tidak katakan bergantung. Tadi saya katakan sebelumnya bahwa politik ini seperti anatomi manusia. Jadi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Trust, ada kepercayaan. Kita punya pemimpin. Walaupun mungkin pemimpin itu bukan pilihan kita. Saya contohkan misalnya yang jadi nanti 02 ya. Ditetapkan 02 sebagai presiden. Ya. Kita bukan pemilih 02 tapi 01. Kita harus yakin bahwa pilihan terbaik itu adalah 02. Nah, jangan kemudian kita membangun ruang berada berseberangan dengan 02. Maaf ini kita 02 begitu. Jangan opposite, guys. Nah, jadi ini bukan bicara politik ya, tapi maksud saya begini. Sebagaimana bergantung kan gitu ya. Kita harus bersama-sama. Kita yakini bahwa itu adalah presiden atau pimpinan pilihan yang terbaik dari yang maha kuasa kan begitu. Ya kita bersama-sama membangun bersama beliau. Karena kalau misalnya kita ini bukan presiden saya nanti di 5 tahun ke depan deh gimana kita mau maju. Makanya itu tadi saya gambarkan politik itu seperti anatomi manusia. Jadi tidak ada satu yang lebih penting dibanding yang lain. Jadi harus sama-sama. Berarti siapapun presidennya, kaum milenial ataupun pemuda maupun kaum-kaum yang lain itu harus bisa mendukung siapapun presidennya. Dan obrolan kita sebenarnya yang lebih menarik menurut saya itu politiknya pemuda ya. Dimana memang jika ingin merubah suatu bangsa itu yang harus diperbaiki pemudanya dan juga politik. Pemuda itu harus terjun ke politik untuk merubah segala aspek yang ada di negara tersebut begitu ya. Dan untuk itu juga Mas Farin juga tadi mengajak masyarakat ataupun pemuda-pemuda ini untuk melek juga tentang politik ya. Harus melek politik. Harus melek. Karena buta yang paling parah itu adalah buta politik. Buta politik. Ngeri. Oke, terima kasih Mas Farin. Terima kasih Mbak Vinka, terima kasih. Maaf ya jika ada salah. Saya juga minta maaf gitu. Terima kasih untuk semua Semputan Insight yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan juga subscribe kita di akun media sosial. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih Mas Farin.